Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita sore hari ini. Ternyata tema yang disiapkan itu adalah surga dunia. Setiap telinga yang mendengar kalimat surga itu mulai terbuka. Hatinya menjadi bunga, ingin segera terbang ke sana. Tapi apa daya, ternyata itu hanya surga dunia. Tapi kalimat itu justru yang keluar pertama mula itu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kita jadikan judul bahwa di dunia ini ada surga yang tidak akan pernah mencicipi rasa surga akhirat kecuali di dunia sudah merasakan. Ini bikin kita penasaran, bahasanya itu kepo. Itu surga apa itu? Bukan macam kenikmatan, tapi ternyata ada sekian ibadah yang disuguhkan Allah. Itu seharusnya rasa yang terbentuk di dalam hati itu adalah rasa yang penuh dengan nikmat. Karena kalau kita tidak segera mencintai rasa nikmat itu dalam bentuk taat kepada Allah, yang muncul itu justru sebaliknya. Nafsuka illam tushilha fit ta'ah sagolat kal ma'asiyah. Dirimu kalau tidak dibuat sibuk dalam taat kepada Allah, kalau kita itu tidak sibuk, tidak merasakan nikmat, tilawah juga enggak nikmat, sholat juga berat, maka bukan berarti tidak ada apa-apa. Bukan berarti santai saja. Yang hadir kemudian adalah justru rasa nikmat itu ada dalam maksiat kepada Allah. Maka orang yang tidak puas dengan nikmat berupa taat dari Allah, maka dipaksa dia itu akan mencari kenikmatan dalam maksiat kepada Allah, dan itu masalah. Kalau dalam rezeki yang halal kita itu tidak merasakan nikmat. Sesuap demi sesuapnya itu tidak merasakan sebuah kepuasan dan kenikmatan. Akhirnya ujungnya adalah
mencari kepuasan dan kenikmatan itu dalam maksiat kepada Allah. Dan yang sesungguhnya itu bukan kenikmatan, itu tipuan. Itu tipuan. Maka sore ini sebenarnya judul yang untuk menarik perhatian panjenengan sekaligus memberitahu bahwa ada surga yang sejatinya itu hanya dirasakan oleh mereka yang beriman. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 hal. Mangkunna fihinna, yang 3 hal itu kalau ada pada seseorang yang dirasakan segala bentuk perintah Allah, segala bentuk apa itu? Rasa iman, rasa amal soleh, itu terasa buah manis. Orang kalau nyicipi buah itu pengennya tanduk. Tapi kalau kita itu ngerasakan sholat sunnah, ngerasanya 2 rakaat itu sudah pol banget ya. Rasakan tilawah, dapat 1 juz itu ngerasa kok suwolah banget gitu ya. Padahal baru 1 juz. Belum apa-apanya dibanding mereka yang sudah menikmati rasanya taat kepada Allah. 5 juz itu terasa kurang. Maka Ibnu Qayyim itu menyebutkan seberapa juz butuh seseorang itu dengan tilawah. Sesuai dengan kadar butuh hatinya. Ada kalanya dia butuh banyak, ada kalanya butuh sedikit. Kalau dirasakan hidup itu terlalu menyesakkan, beban terlalu berat, musibah yang terlalu beruntun, maka butuhnya tilawah itu lebih banyak. Tapi kok terasa enteng-enteng saja, sebenarnya ya stabil lah pada umumnya. Sehingga 1 dengan 2 orang yang lain kebutuhannya itu beda-beda, tidak mesti sama. Jadi kebutuhan tilawah saja itu sudah beda-beda. Karena itu berawal dari ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, hati itu merasa tenang. Semakin dia itu bertilawah mengingat Allah, semakin tenang hatinya. Bahkan diibaratkan, saya tak duduk dulu. Zikrullah bagi orang beriman itu seperti air bagi ikan. Kalau di dalam kehidupan ikan itu terasa kok air itu kok sedikit sekali, sampai untuk jalan saja harusnya dia itu bergerak lincah, ini kok miring-miring, bahkan megap-megap. Itu tandanya kurang air. Jadi yang tahu persis tentang kebutuhan tilawah sebenarnya adalah panjenengan semua dan diukur dari rasa hatinya masing-masing. Kalau seperti ikan itu megap-megap itu ya, sudah mulai menggelepar-gelepar, itu tandanya sudah kurang zikrullah. Hanya ada 2 jenis ikan. Bapak Ibu sudah paham, 2 jenis ikan yang bertahan tanpa air. 1 ikan-ikanan. Itu berjam-jam itu betah itu. Dari kayu, dari plastik itu betah. Atau yang kedua, ikan olahan. Itu paling betah juga itu. Bandeng presto. Di rumah saya itu sebulan betah tanpa air. Enggak ada kemudian dikeluarkan dari kulkas terus megap-megap itu enggak ada. Biasa aja, tenang. Karena sejatinya dia itu sudah enggak hidup. Maka kalau ada orang kok betah tanpa baca Quran, kami curiga jangan-jangan itu adalah
orang-orangan, bukan orang beneran, cuma dipakaikan baju, pecis, sarung, atau dia sudah dalam olahan. Jangan-jangan itu manusia yang diolah menjadi nifaknya terlalu banyak. Maka kita hati-hati banget ya. Urusan dengan Quran itu kenapa harus sering dibahas itu ya. Karena ciri khas orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak membaca Quran kecuali sedikit. Jadi orang kalau membaca Quran itu mulai enggak betah. Ima tidak ada selera membaca. Boleh jadi juga memang bawaannya itu kalau lihat Quran itu langsung ngantuk pol. Begitu ditutup seger. Al-Quran ditutup seger. Al-Quran dibuka ngantuk lagi, angop. Bacanya 5 menit, angopnya 10 menit. Itu masalah. Mari kita bahas tentang surga dunia ini agar kita punya ilmu. Walaupun masih di dunia, tapi rasanya itu kok merasakan kenikmatan yang dicicil ya. Ada DP-nya di dunia. Ternyata itu sudah diinformasikan oleh Allah. Surga akhirat itu dulunya diawali dari kebiasaan manusia-manusianya. Coba next. Inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Man lam yadkhuluha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang belum pernah memasuki dunia, surga dunianya, maka tidak akan pernah merasakan surga akhiratnya. Karena ternyata surga dunia itu kalau dikumpulkan, disimpulkan ada dalam ketaatan semuanya. Kalau kita itu tidak merasa bahagia di dalam sholat kita, di dalam tilawah kita, bahkan megang uang tapi sudah dialokasikan untuk sedekah kita, terus kita itu bahagianya di mana gitu loh. Patut kita curiga, megang uang tapi yang tidak dialokasikan sedekah kok bahagia. Ini bahagianya di mana? Orang beriman itu bahagia, megang harta iya, tapi sudah dalam alokasi sedekah. Dia betul-betul merasa iri dengan orang-orang kaya yang berharta tapi bertakwa. Sehingga kapanpun dia itu ngenteni ya, ngincim. Kapanpun dikayakan Allah, dia akan habiskan untuk bersedekah. Sahabat Umar bin Khattab itu sampai berdiri di atas mimbar kemudian berkata kepada sahabat, ada enggak yang punya angan-angan? Ada yang berdiri, saya pengen punya rumah, seisi rumah itu gandum, kemudian saya tuh sedekahkan semuanya. Pikirnya itu sudah memuaskan sahabat Umar. Tapi kalimatnya ada yang lain enggak? Oh, berarti masih ada ditantang lain. Saya berdiri lagi satu lagi. Saya pengen punya rumah, isi rumah itu adalah perak. Dan semuanya akan saya sedekahkan. Dipikir itu sudah selesai. Hari ini enggak akan kepikir oleh kita. Rumah kok lantainya itu kok perak gitu ya. Lantainya itu kok emas, itu enggak akan kepikir ya. Itu akan kebanjiran tamu enggak pulang-pulang. Tamu bawa palu, bawa linggis ya, sambil utek-utek gitu ya. Begitu selesai bertamu ya itu sudah terbongkar semuanya. Sahabat Umar bertanya lagi, ada yang lebih dari itu enggak? Saya. Ada lagi ternyata yang berdiri itu.
Saya pengen punya rumah, seisi rumah itu isinya emas. Dan semuanya akan saya sedekahkan. Sekalipun itu adalah angan-angan, cita-cita. Tapi ini sebuah cita-cita yang luar biasa. Yang lebih parah itu cita-cita aja nggak punya. Keinginan saja itu nggak punya. Ora pengen punya emas, ora pengen punya perak, gandum yo ndak. Nah terus ini cita-citanya apa? Saya enggak semua, lowong saya mangane beras. Oh, maksudnya itu ya semisal dengan itu. Ini kalimat yang menantang kita bahwa di dunia ini ada surga yang tidak akan memasuki surga akhirat. Kecuali surga dunia itu sudah pernah dimasuki. Karena dia itu merasakan nikmat di dalam sholat. Merasakan kenikmatan luar biasa di dalam membaca Al-Quran lembar demi lembarnya. Dia merasakan dalam sujudnya itu sebuah rasa yang luar biasa. Dan merasakan rupiah demi rupiah yang disedekahkan itu begitu istimewa sehingga dia tuh pengen punya harta yang banyak. Bukan tujuannya itu untuk dianggap kaya, tapi justru harapannya adalah ingin bersedekah dengan itu semua. Yuk kita teruskan slide yang kedua. Pointernya Ustadz enggak jalannya. Ini kebiasaan mereka di dunia dulu. Ada di surat Az-Zariyat. Kanu qabla dzalika muhsinin. Itu ada kelebihan. Nah, muhsinin. Mereka itu ketika masih hidup di dunia suka banget berbuat ihsan. Ihsan dalam makna ayat ini kalau dilihat di dalam tafsirnya itu adalah suka amalan yang ditekuni. Duha kok 20 tahun ditekuni sekali. Baca doa kok 20 tahun ditekuni sekali. Dia pengen mendapatkan hasil-hasil istijabah dari doanya. Tapi dia merasakan juga kenikmatan dalam doanya itu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misi kita itu ingin menjadi muhsin. Orang yang diawasi Allah. Makna ihsan dalam hadis adalah antak butallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau mengibadai Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Maka karena dia itu seakan melihat Allah, dia itu betah banget. Kalau suasana ini tidak bisa diwujudkan, maka dia itu merasa seakan diawasi oleh Allah. Dia itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka ingin selalu ditambah. Nilai ibadahnya itu ingin selalu ditambah. Maka ciri khas calon penghuni surga ketika masih di dunia, kanu qabla dzalika, dulu mereka itu waktu di dunia itu suka kali berbuat ihsan. Jadi menekuni amal soleh itu seneng banget itu. Karena dia itu seneng banget dan merasakan surga dunianya itu di dalam perbuatan-perbuatan ihsan. Maka ini yang paling ngerti ya Bapak Ibu sekalian. Rasa melakukan amal soleh itu rasa seperti berbuat ihsan enggak? Seneng banget apa enggak? Hadir di majelis ilmu. Sekalipun orangnya ya enggak banyak banget. Ini sudah banyak banget ya. Dapatnya ya roti secuil. Snack.
gitu aja rasanya pedes. Ya enggak suka pedes yus, dideloki wae. Tapi dia itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Pengen hadir, pengen hadir, pengen hadir. Karena yang dilihat, dia itu bukan melihat siapa yang ngisi, apa yang bakal disampaikan, tapi dia itu melihat apa yang dijanjikan Allah. Bahwa duduk di majelis seperti ini, yang dia rasakan itu adalah itu di taman surga. Yang dilihat tuh kayak gini nih loh ya. Ketemunya orang-orang tua. Berangkat sudah lupa bawa jas hujan kehujanan. Nah, tapi itu surga yang dilihat itu. Jadi ruh kita kalau tidak dilatih melihat yang tidak terlihat itu tidak akan betah. Ketemu jenis-jenis ketaatan. Ini baru nomor 1 ya, kanu qabla dzalika muhsinin, itu sudah enggak betah. Tiap Jumat diingatkan sedekah wae. Mbok yau ganti tema. Ya memang itu yang kita tekuni. Itu cara untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk menjadi ahlul khair ya begitu. Masih ingat cerita tentang seorang yang membunuh 99 orang. Masalahnya dia itu keliru tanyanya. Tanyanya kepada ahli ibadah. Mungkinkah itu ditaubat? Tobatnya itu diterima oleh Allah. Jawabnya tegas, tidak mungkin. Karena yang dilihat belum ada ibadahnya. Jengkel itu. Ini tanya baik-baik kok jawabnya kok tegas kayak gini. Tidak diterima, maka dibunuh sekalian. Genap 100. Maka saya sendiri itu tidak suka disebut abid, itu enggak suka. Waktu kecil itu dikasih nama, itu sudah faqih gitu ya. Itu tanda orang yang faham terhadap din ini. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Saya tertarik sekali dengan hadis ini. Siapa yang diinginkan oleh Allah itu baik, tandanya adalah dia akan terbawa proses memahami agama Allah. Ini botang ini, itu proses memahami agama Allah. Dia sudah terkena R3. R3 itu bukan mobil ya. R3 itu rono rene renes. Ketemunya amal soleh terus itu ya. Kesana ya amal soleh, kesini ya amal soleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, coba slide-nya dilihatkan. Nah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kebiasaan calon penghuni surga akhirat itu sedikit sekali tidurnya. Jadi kok merasa sebagai ahli surga, tapi bar isak blek turu, tangine subuh, saya curiga itu bukan calon penghuni surga. Calon penghuni surga itu angel turu, bukan gelisah mikir utang, bukan gelisah orang di duit, tapi memang dia itu sedang menunggu waktu kapan dia itu bisa berdoa kepada Allah. Sahabat Utsman itu punya kebiasaan menarik. Dia itu menunggu untuk bisa melamar jandanya Umar bin Khattab. Ternyata sahabat itu ya tunggu menunggu urusan janda. Tapi bukan karena cantiknya, karena tidak disebut cantiknya. Apa sih yang dicari? Pengen tahu
bagaimana tahajudnya Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu di pipinya itu ada apa ini? Garis itu ya, tempat mengalir air mata. Ada sungainya, sehingga kalau nangis itu tidak akan kemana-mana air matanya itu. Karena sudah ada sungai di pipinya. Terus di zaman sudah ada arahnya itu kemana. Maghrib ya. Tapi ya tanggung kalau nggak diteruskan. Ternyata sahabat Umar bin Khattab itu kalau tidur, yang diperhatikan sahabat Utsman itu lewat janda istrinya Umar bin Khattab itu. Di atas kepalanya itu disediakan air baskom. Kapanpun bangun, jadi selama proses tidur itu tangannya nyelup air. Kalau nyelup air kok angker, ini aneh ini. Wong kecelup air. Itu untuk menjaga zikrullahnya sampai sak bangunnya. Jadi selama proses itu ya tidur bangun. Selama proses untuk sampai bangun beneran itu zikrullah. Ternyata cara yang paling efektif agar orang itu tidak cepat tidur nyenyak itu ya air. Maka orang yang diguyur air kok bisa tidur nyenyak itu kebangetan itu ya. Wis banget itu. Nanti kalau sudah apa itu? Biasanya sebutan nyawane wis kumpul. Sudah betul-betul datang itu baru sholat malam. Dan sahabat Umar Khattab itulah yang mengatakan laula salas ma ahbabtul baqa. Kalau bukan karena 3 hal, saya itu enggak seneng hidup lama-lama di dunia. Ini kok hebat banget itu ya. Padahal orang itu pengennya rata-rata semuanya hidup lama di dunia. Tapi ternyata beliau menyebutkan kalau bukan karena 3 hal, saya tidak ingin lama-lama hidup di dunia. Berarti ada 3 hal ini yang sangat favorit. Yang pertama al-jihadu fisabilillah, kemudian qiyamul lail, kemudian zikrullah. Itu tandanya sudah maghrib, memang sudah ada. Ini sudah tanda-tanda mau selesai materi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'u. Mereka itu kebiasaannya adalah sedikit tidur di malam hari. Kepentingannya untuk tahajud lebih lama, zikrullah lebih lama. Beda dengan kita. Untuk lihat Facebook lebih lama. Untuk lebih lama. Ngopi ya lebih tanek. Nah ini salah lagi nih urusannya ini. Kemudian kebiasaan calon penghuni surga akhirat semasa di dunia. Yang pertama adalah kanu, mereka itu suka berbuat baik. Yang kedua itu suka tahajud. Yang ketiga itu adalah wabil asharihum yastaghfirun. Nah, kesukaannya itu istighfar. Favoritnya itu istighfar. Jadi dari awal tidur sambil nunggu waktu sahur itu datang, dia itu beristighfar terus. Mau pakai tasbih ya silahkan, mau pakai digital ya silahkan, mau pakai jemari sampai keriting ya ora apa-apa.
Tidak pakai itu semua, pokoknya diingat-ingat. Selama belum merem akan istighfar. Itu ya boleh. Jadi 3 hal itu kebiasaan calon penghuni surga. Oh ternyata masih ada yang keempat ya. Coba yang keempat setelah ahlu istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di harta mereka itu ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Walaupun cuma 4 hal kebiasaan tapi itu diratakan. Haknya lisan itu wabil asharihum yastaghfirun. Bagiannya hati kanumuh sinin. Bagiannya fisik untuk merasakan kenikmatan itu dalam tahajud. Ini bagiannya di harta. Mereka itu selalu punya jatah yang disiapkan untuk orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Baik yang meminta-minta, yang mengajukan proposal, yang mengingatkan, tiap Jumat diingatkan, itu termasuk ya. Tidak ngomong tapi dohirnya itu butuh banget. Dia itu mahrum, tertahan untuk minta-minta. Ora tekan, lisannya itu untuk ngomong tuh nggak sampai. Tapi sebenarnya dia itu sangat-sangat butuh. Malah itu yang prioritas ya. Dohirnya itu tidak kelihatan dia itu orang yang butuh. Tapi ngelihat anaknya itu makan nasi sarapan itu cuma nasi putih saja. Itu kan kasihan banget. Tapi belum dicek di bawah tumpukan nasi itu jangan-jangan ada ayamnya. Tapi sudah menduga ini orang yang butuh. Karena kebiasaan santri ya. Sampai disketsakan ya. Kelihatan dohirnya orang yang butuh. Ini melas banget ini, mesake banget. Orang ngerti yo. Nah, itu disembunyikan di bawah tumpukan nasi. Ditutupi rapat itu. Ada ayamnya, ada telurnya. Jadi kebiasaan selanjutnya calon penghuni surga itu selalu punya catatan hartanya itu mau dibawa kemana. Yang untuk sedekah mana, yang untuk jariah mana, untuk yang meminta-minta mana, untuk yang begitu butuh banget tapi tidak sampai lisannya untuk menyampaikan itu sudah disiapkan. Yang selanjutnya kayaknya sudah habis itu ya. Coba dilihatkan biar puas, alhamdulillah. Itu berarti selesai. Jadi panjangnya penjelasan kalau sudah ketemu alhamdulillah itu selesai. Jadi enaknya ngaji di Zabisa itu dibatasi oleh alhamdulillah. Semangatnya sudah kayak apapun ya, menggebu-gebu ya. Kalau bisa pengajiannya sampai subuh, tapi ternyata ada tulisannya alhamdulillah selesai. Inspirasinya yo dari tukang pijet. Suwakitnya luar biasa dipijet itu. Tapi kalau ketemu alhamdulillah, dia udah ngomong alhamdulillah, itu selesai. Daripada nunggu beliau ngomong alhamdulillah, ya saya duluin yang dipijet itu ya. Alhamdulillah berarti harus selesai. Baru awal mijet aja udah alhamdulillah. Sampai mereka curiga, ini kok baru mulai kok sudah alhamdulillah. Karena alhamdulillah tandanya selesai. Jadi singkatnya surga dunia itu ada 4. Kalau panjenengan tidak menyukai, aneh. Tidak akan masuk surga akhirat kecuali masuk dulu surga dunia.
Surga dunia itu ada pada sedekah, surga dunia itu ada pada qiyamul lail, surga dunia itu ada banyak berbuat baik, surga dunia itu pada banyak beristighfar. Maka terhormat sekali bapak atau ibu yang punya kebiasaan malam. Itu yang sedang ditunggu-tunggu. Begitu masuk malam begini dinteni. Bukan bakso yang lewat depan rumah, bukan teman yang akan datang, bukan pelanggan yang biasanya rawuh. Yang ditunggu itu adalah kapan mau qiyamul lail, kapan mau kesempatan sedekah, kapan mau istighfar, kapan mau berbuat ihsan. Maka siapa yang melakukan 4 hal disebut secara langsung. Panjenengan bisa pirsani lihat, ngecek lebih mantap di surat Az-Zariyat ya. Ayat 6, 17, 18. Ternyata ada. Cuma kita dibuat lebih jelas dengan disampaikan melalui pengajian agar ilmunya itu ternyata selama ini kita itu ngaji itu sudah ada yang diikuti. Selalu pengen mengikuti Quran sebagai guide-nya. Jadi bukan ngawur atau Ustadz ngarang dhewe ndak. Tapi saking ngelihat yang ada di Quran kemudian dibentukkan dalam slide-slide sehingga mudah dibaca. Ngelihat langsung boleh atau ngelihat langsung materi ini saya malah nggak hafal ya alamatnya Bitly atau apa itu ya. Tapi kalau materi saya hafal semua, saya yang buat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dijadikan Allah sebagai ahli ihsan, ahli istighfar, ahli qiyamul lail, dan yang terakhir adalah ahli sedekah dari harta-harta kita. Dimampukan, dikayakan sekaligus dijadikan ahli sedekah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan demikian. Mari kita tutup bersama dengan doa di akhir majelis kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu kita konsentrasikan dan kita hadirkan hati kita untuk mohon permohonan yang terbaik kita. Allahumma sholli ala wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ni'am wa yukafi masjidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal balag wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka amalan baron
wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rizki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram ya Rabbil Alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak butuh kepada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu sehingga kami tidak butuh kepada selainmu ya Rabbal Alamin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, angkatlah problematika kami. Ya Allah, angkatlah kesulitan-kesulitan kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayatin ala ta'atika wa ahsin amali wa ghafirli. Ya Allah, perbanyaklah harta kami dan keturunan kami. Ya Allah, berkahilah semua yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, panjangkanlah usia kami dalam ketaatan. Ya Allah, tutuplah kehidupan kami dengan amalan yang baik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita laksanakan sholat maghrib sekalipun hujan masih rintik-rintik. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan, yang kita doakan, mudah-mudahan mendapat istijabah di sisi Allah. Kita tutup majlis kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.